Masyarakat Indonesia hari-hari ini tengah dilanda dilema atas kinerja lembaga pemerintah yang carut-marut. Berbagai unjuk rasa meminta perbaikan pemerintah disuarakan di mana-mana. Tapi, momen itu justru menambah energi Pesta Pora dalam mengadakan gelarannya tahun ini. Dengan penyesuaian jam pelaksanaan, Pesta Pora 2025 dimulai sejak Sabtu 5 September pagi hari. Hari pertama Pesta Pora menjadi spesial karena adanya tema bertukar lagu antara musisi dan beberapa penampilan kolaborasi yang spesial. Dibuka dengan penampilan kolaborasi dua legenda musik Indonesia, Ebith G. Ade dan Iwan Fals. Panas teriknya hari itu jadi terasa lebih sejuk dengan penampilan syahdu kedua musisi senior ini. Dan ini nih yang mungkin pertama kalinya ada dalam festival musik di Indonesia. Bukan penampilan musik kontemporer, tapi sholat Jumat berjamaah yang dilaksanakan persis di depan panggung utama Pesta Pora. Sholat Jumat pun dipimpin langsung oleh legenda dangdut Indonesia, Haji Rhoma Irama. Walaupun panas terik, khutbah dari Pak Haji Oma bikin adem. Selesai sholat Jumat, kita lanjut konser. Yang paling ditunggu-tunggu nih adalah momen tukar lagu dari para musisi. Salah satunya ada Reality Club yang tukeran lagu sama Mocha. Terus ada juga Piwe Gaskin yang mengcover lagu-lagu hits Indonesia di era 90-an sampai 2000-an. Nggak mungkin sih nggak singelong. Dilanjut sama Juicy Luicy yang bawain lagu-lagu Peter Pan. Lumayan buat obat kangen kalau Peter Pan nanti reunian. Terus ada Morfem yang berkolaborasi sama Netral. Dan yang paling spesial, ada Malik and The Essential yang berkolaborasi dan bertukar lagu dengan Rhoma Irama. Asoy, joget maksimal nih kita. Di sore hari, ada penampilan Erwin Gutawa Orkestra yang membawakan lagu-lagu rock Indonesia. Dan malam harinya, ditutup dengan penampilan Kangen Band yang membawakan lagu hits-hits dari Sheila on 7. Pesta Pora hari pertama pun usai dengan manis. Hari kedua, bisa jadi Pesta Pora paling dinamis yang pernah ada. Adanya isu yang membuat beberapa penampil mengundurkan diri tidak membuat keseruan Pesta Pora menjadi surut. Setelah langkah yang diambil oleh bos kreator, penyelenggara Pesta Pora, akhirnya acara tetap berlanjut dan Pesta Pora tetap menjadi ruang musik, seni, dan berekspresi yang aman dan bisa dinikmati oleh semua golongan. Terbukti, siang itu penonton tetap memadati panggung Sheila on 7 yang mainin lagu-lagu yang jarang mereka bawain saat live. Salut sama Sheila Gang yang hafal semua lagu-lagunya. Bahkan di malam harinya, The Adams dan Festivalis tetap hadir di tengah fans mereka untuk berdialog. Dan Pesta Pora membuktikan bahwa festival ini tidak hanya menyuguhkan musik, tapi juga menjadi ruang untuk kita saling berdiskusi dan menghargai keputusan satu sama lain. Terus gimana sih tanggapan para pengunjung Pesta Pora tahun ini? Sebenarnya dari segi konsep udah bagus, banyak yang tukeran setlist, banyak juga gestar-gestar yang pengen aku pribadi nonton. Tapi agak kecewa karena banyak banget gestar yang tahun ini cancel gara-gara isu sponsor yang kemarin yang sempat viral banget. Jadi beberapa artis yang pengen banget aku nonton dari lama baru ada di Pesta Pora tahun ini.
mereka memutuskan buat batal main di tahun ini. Enjoy sih, karena banyak juga yang kayak di luar dari rundown itu sendiri, kayak misalkan contoh gestar kayak Raisa tiba-tiba sama Afgan, kayak gitu-gitu sih. Itu yang bikin kayak excited sih, kira-kira band-band yang lain ada kejutan apa lagi kayak gitu. Enjoy sih, aku ngerasa setiap kali ke Pesta Pora emang selalu beda, tapi ya emang selalu ada perasaan yang baru, warnanya baru, dan banyak musisi-musisi yang baru juga kan, yang sebelum-sebelumnya belum pernah. Selalu Pesta Pora ngasih panggung, dan sebenarnya yang berasa banget menariknya adalah ya itu yang jamnya dimajuin, rasanya jadi kayak summer festival. Jadi kayak dari pagi udah nonton terus gitu, jadi ngerasain. Banget sih, suatu hal yang baru, kayak nggak pernah di festival-festival lain. Karena kebetulan aku suka ikut festival-festival kan, jadi kayak baru kali ini yang nemuin konsep bertukar-tukar lagu gitu. Jadi kita ngerasain experience yang berbeda, kayak contohnya kemarin Hindia membawakan Bernadia membawakan Hindia, walaupun kedengarannya nggak sempurna, tapi ternyata boleh juga dicoba. Masukan buat Pesta Pora tahun depan, lebih baik aja mengkurasi sponsor-sponsornya, biar nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi. Kita yang penonton sebenarnya banyak yang diharapin dari tahun ini, tapi banyak juga yang cancel gara-gara isu sponsor ini. Jadi saya harap tahun depan lebih bisa dikurasi biar penonton juga semuanya happy. Ya nggak ada saran gimana-gimana ya, karena kan justru aku juga menantikan tahun depan akan kayak gimana ya gitu kan. Pengen kayak terus kayak untuk di Pesta Pora tahun depan ya belajar dari tahun-tahun sebelumnya, biar kayak setiap tahun itu bersih kan akan lebih baik, lebih bagus lagi gitu. Menurutku keep up aja all the good work. Apapun yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Apa yang kali ini seru, responnya oke, dilanjutkan lagi. Dan gue nggak ragu sih kalau masalah Pesta Pora. Paling tahun depan gue nggak mikir siapa yang line up, paling gue juga udah datang lagi pasti. Sebenarnya kalau saran dari aku sih, ya belajar aja dari kesalahannya tahun ini. Semoga sponsornya nggak salah pilih lagi, bisa pilih-pilih lagi, terus transparan ke bandnya, biar bandnya nggak tiba-tiba cancel hari H juga, jadi penontonnya pun juga nggak kecewa juga sih. Selain itu, Pesta Pora 2025 juga tetap diapresiasi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir langsung menyaksikan kemeriahan acara tersebut. Salam kreatif dulu. Saya sangat bahagia melihat begitu berkembangnya industri kreatif, ekonomi kreatif di Pesta Pora Indonesia. Mulai dari musik, dari desain semua ini, dari I.O. musik, dan kuliner. Luar biasa area UMKM kuliner, kaki 5 bintang 5 kalau saya gunakan istilah itu. Dan tentunya bahwa ini adalah platform yang luar biasa untuk anak-anak muda dapat berkumpul di sini. Saya dengar ada 120.000 kira-kira yang hadir, dan bukan hanya dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, dari pelosok Indonesia, dan dari luar negeri. Jadi ini sudah juga menjadi ajang pariwisata entertainment ya. Jadi kita harus bangga bahwa ini sudah ada suatu kemajuan. Dan saya pikir juga saya melihat fasilitas yang dipikirin itu benar-benar luar biasa bagusnya. Ada tempat untuk disabled, bahkan ada tempat untuk penitipan anak. Saya pikir itu luar biasa untuk mikirin yang datang ke sini ya. Pertama dari penontonnya, kedua dari vibes-nya, itu sangat festival banget gitu loh. Kalau misalnya kita bilang festival situ harus jalan ke luar negeri, enggak bos, di sini Indonesia ini lebih kena daripada yang di luar yang pernah aku datengin. Dan Pesta Pora, orang merasa kalau Pesta Pora itu konotasinya ada yang negatif ya. Ini Pesta Pora positif dari jam 8 pagi, apalagi yang kurang 8 pagi sampai 8 malam, dan ada UMKM juga. Ya jadi kita enjoy music, enjoy makan, enjoy minuman-minuman yang luar biasa. Kenapa enggak? Kalau dampak kita udah pasti lihat lah ya, karena dampak ekonominya luar biasa banget. Bukan hanya orang-orang yang di Jakarta, tapi banyak sekali yang di luar Jabodetabek datang ke Jakarta sebagai kota kosmopolitan, kota metropolitan yang ada di sini. Dan buat aku, ini road to 500 tahun Jakarta yang membuktikan Jakarta adalah jantungnya entertainment, jantungnya hiburan, dan jantungnya orang-orang healing di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Saya berharap Pesta Pora akan maju terus, lebih besar, lebih menghebohkan. Hari ini kita kan
tahun ini kan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kali aja tahun depan bisa 24 jam. Who knows? Di Pesta Pora, kita juga menikmati berbagai aktivitas. Mulai dari wisata kuliner yang beragam, berolahraga di area gelanggang, dan mengikuti berbagai aktivitas lain di tenan-tenan seru di sini. Oke, let's go! Kita lanjut konsernya di hari ketiga yang jadi puncak dari Pesta Pora 2025. Yang spesial, ada penampilan dari diva Malaysia, Dato' Siti Nurhaliza, yang membawakan lagu tembang-tembang terbaiknya. Sampai Afgan ikut nyanyi juga loh naik ke atas panggung. Pesta Pora 2025 ini juga jadi ruang bagi para musisi untuk menyampaikan dukungan mereka akan tuntutan keresahan yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia. Dan bisa padam, tapi mulai bangkit lalu melawan. Tidak sedikit dari mereka yang memakai atribut bertema Brave Pink dan Green Hero sembari menyampaikan keresahan masyarakat. Gimana nih, apa yang kalian rasain dari Pesta Pora tahun ini? Semoga Pesta Pora bisa terus menjadi ruang buat semua golongan untuk dapat bersenang-senang dan berekspresi. Kita tunggu kalian ya di Pesta Pora tahun depan. See ya!